bisnisnya yang ada di Iya, negara-negara yang kontra Putin, Pak. lain, Makanya Cina iya. nggak mau, Pak. Iya, ngapain saya ribut-ribut juga, Iya, saya yang dagang. rugi kan. Abstain, itu paling benar. Harusnya Indonesia begitu, abstain Itu pokoknya. urusan kakak adik kan. Ukraina Iya, sama Rusia kan urusan kakak betul, adik. Ya, betul, selesaikanlah berdua sendiri betul. gitu. Nah, itu pendapat Harusnya saya. Terima Indonesia kasih. nggak boleh ngomong. Ya, Tadi saya setuju dengan Ibu Koni. Harusnya ya. biarkan kasihkan ke PBB. Pak, silakan lanjut. Ya, saya sih nggak mau panjang-panjang, tadi udah diborong sama Pak Warta sesungguhnya ya tadi ya sebelum saya. Suara Cuman kebenaran. suara kebenaran, sorry. Ya. Bingung ada dua Warta. Untung kebodohan cuma satu yang masuk sini Pak ya. Iya, orang bodoh cuma satu, jangan banyak-banyak. Ya. Nah, jadi saya cuma mau ambil highlight yang paling belakang tadi, pertanyaan Pak Warta Warta sesungguhnya ya. Nah, itu tentang kenapa sih Putin atau Rusia tidak nawarkan saja sekian dana untuk Ukraina supaya nggak bergabung dengan NATO. Nah, sebenarnya itu kalau kita baca detailnya itu sudah dilakukan oleh Rusia tahun 2012-2013, Pak. Jadi saya kemarin kan gara-gara pelajaran Pak Paul 2 minggu yang lalu sama pelajaran kelas perjanjian lama di kelas Evangelis, terus pas bersamaan dengan ada perang Ukraina-Rusia ini, kok saya jadi pelajarin sejarah bangsa-bangsa itu ya, dan kebetulan saya dulu pernah dengar namanya Pak Sande Adelaja dari Ukraina, itu pembawa perubahan di Ukraina. Nah, jadi saya banyak riset di internet ya. Nah, itu 2012-2013 itu sudah dilakukan oleh Presiden Putin. Itu bukannya enggak, jadi sudah dilakukan, tetapi rakyat Ukraina nolak. Bahkan Presiden Ukraina waktu itu mengatakan mereka sudah Presiden memutuskan untuk menolak bergabung dengan NATO dan akan bersikap netral atau bagaimana, dan akan menerima istilahnya tawaran dana dari Rusia itu untuk membantu perekonomian negara Ukraina yang memang selepas Uni Soviet itu kan jadi negara miskin di Eropa itu. Nah, tapi terjadi dalam catatan sejarah ada namanya Revolusi Maidan di 2013 itu. Nah, itu di situ rakyat berdemonstrasi sampai berjuta-juta, sampai ada yang puluhan mati. Rakyat minta mereka tetap Ukraina harus gabung sama Uni Eropa atau NATO. Mereka menolak di bawah kendali Uni Soviet, Rusia, sorry. Nah, akhirnya tawaran dari Rusia itu rakyat nolak. Akhirnya presidennya kabur ke Rusia. Nah, kemudian 2014 masuklah Rusia ke Crimea dan menyulut pemberontakan di Donbas dan Donetsk itu. Nah, itu saya baca ceritanya dari situ. Nah, dari 2014 sampai ke sini terus ya itu tadi, ketika Pak Robert Mawengkang tadi, Rusia hanya menunggu waktu saja kapan dia akan masuk ke Ukraina, dan dilihat saatnya tepat sekarang, masuklah Rusia ke Ukraina untuk menghajar orang-orang yang nggak mau nurut sama Rusia. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya, kalau versi saya ya sebenarnya perang ideologi, perang demokrasi lawan orang-orang yang masih berusaha istilahnya diktator ya. Kalau zaman dulu diktator murni sudah tidak ada seperti kerajaan dan seperti Pak Harto, atau seperti sekarang tinggal Korea Utara dan beberapa negara. Tapi mayoritas negara-negara di dunia kan masih dikuasai oleh segelintir orang ya. Kalau versinya Pak Ponto kan oligarki partai. Nah, jadi kalau di Cina oligarki partai komunis, kalau di Rusia kan ada Putin dan oligarki para pengusaha-pengusaha kaya di sana. Nah, itu yang sebenarnya Putin khawatirkan bukanlah NATO-nya, bukanlah rudalnya. Tapi kalau demokrasi itu masuk ke rakyat Rusia dan rakyat Rusia berontak terhadap para oligarki ini, ya bubarlah negara Rusia itu. Nah, itu saya rasa yang lebih ditakutkan oleh Putin, bukan Putin tidak takut senjata, tapi Putin lebih takut sama sebuah kata demokrasi. Nah, itu sebagai ini aja Pak. Jadi yang mungkin yang Pak Paul bisa angkat juga itu Sande Adel aja. Kalau mau saya sih Pak Paul boleh cari-cari tahu, karena itu kegerakannya saya baru ingat bahwa ternyata dari 2002 itu dia sudah suka bagi-bagi makanan di kota Ukraina yang waktu itu rakyatnya banyak miskin Pak gitu. Nah, akhirnya jadi saya takutnya ini salah nanti satu pro Zelensky ya. Iya. Enggak, saya nggak pro Zelensky, saya ngelihat pergerakannya mereka gitu.
Kalau Ya, saya jadi juga cuma nggak saya tahu takutnya Putin. nanti Cuman 10 begini loh tahun Pak kebodohan. kemudian Indonesia bisa bubar juga gara-gara Papa Ujang nih bagi-bagi makanan juga. Memang begini loh Pak. Memang Iya, tren iya, yang iya. di Indonesia ini gini loh Pak. Iya, Indonesia itu mudah sekali digerakkan dengan simpati. Mau salah mau benar, yang penting cara dia bertindak bisa simpati. iya, Mau benar mau salah, orang Indonesia itu nggak objektif. Yang iya, penting bisa betul. menggerakkan hati empati dan simpati itu loh Pak. Ya itu Itu karena saya gilanya bilang orang ini, Indonesia itu begitu. karena Nah, Indonesia ini saya bilang negara gado-gado, jadi ideologinya pun gado-gado, jadinya galau. Kita ini mau demokrasi apa mau diktator? Mau demokrasi apa diktator? Karena kita galau, tapi akhirnya dalam kita dalam non-blok dalam gitu. dalam banyak hal memang Indonesia begitu. Kayak Megawati, apakah Iya, apakah Megawati dulu jadi presiden menang pemilu yang pertama kali itu ya? Karena dia hebat, karena dia negarawan ini enggak, karena disolimi Pak waktu itu Pak. iya Ya kan? betul, Makanya setuju. PDIP menang kan? Ya kan Nah, negara tetap Indonesia ini kan demokrasinya demokrasi masih nggak jelas sebenarnya. hmm, Bukan demokrasi murni karena rakyat, tapi kan karena pengaruh faktor-faktor ideologi. Makanya bukan, Jokowi bukan, pun sekarang bukan masalah bingung. itunya Pak. Ya, Bukan iya, masalah demokrasi ideologi bukan, karena memang cara berpikirnya orang Indonesia memang tidak objektif. Tetapi cara berpikir orang-orang di Indonesia 99% cara berpikirnya digerakkan oleh empati, enggak orang Kristen, enggak orang Islam, sama saja. karena perasaannya lebih kuat. Ya, Bukan masalah perasaan, Pak. Tetapi memang empati. tidak orang Indonesia ini sudah di framing lama ya bahwa yang lemah itu pasti menderita. Karena belum damai, hatinya belum berdamai dengan masa lalu. Jadi nggak Ya, bisa karena melihat dengan objektif, Pak, orang Indonesia. Contoh ya, contoh. Megawati itu menang apa karena dia hebat? Enggak. Karena orang simpati. SBY kali ya Pak. SBY itu menang, apakah karena dia Ya, hebat? Enggak, karena disolimi sama Megawati. Makanya dia ya, dapat angin. Ya kan? ya, Jokowi menang, apakah karena dia hebat? Enggak. Karena dia adalah kita. Ya kan? Rakyat ya. kecil, rakyat jelata. Ya kan? Apakah apa namanya Ahok yang begitu hebat, begitu jujur, ya dibela sama orang Indonesia mayoritas? Enggak, karena dia ngomongnya terlalu jahat, keras, Terlalu sadis. sadis. Walaupun dia orang baik sekali, itu Ya, manusia dia kan, itu udah kayak malaikat tuh Ahok itu. dia kan Tapi style Sumatera Pak. ya kan? Iya, Nggak peduli dengan objek. iya. Orang Indonesia itu nggak objektif, orang pinter, orang itu nggak peduli. Yang penting dia suka, ya itu tadi ya. Orang kalau sudah sentimennya tinggi banget, sudah suka dia mendewa-dewakan. Kalau udah nggak suka, aduh emas pun dibilang tai. Ya, jadi bodoh Nah, akhirnya. makanya beda dengan cara berpikirnya orang-orang di Barat, Pak. Cara pikir orang Barat tuh Iya, walaupun saya nggak suka, ya, tapi kamu memang bagus, ya bagus, walaupun saya nggak suka. Tapi di Indonesia nggak bisa begitu, kita harus suka. Nah itu iya. Jadi kan masalahnya, akhirnya kemudian orang Indonesia mudah dibohongin oleh para politikus ini, oleh udah di agama, framing ya. framing. Ya Ya Cina kan? aja kan Orang sudah sebenarnya suka nih ya, orang sudah suka sama KC nih. ya, KC jelas-jelas salah, tapi tutup mata. Nah, KC pasti paling benar. Enggak, KC salah. Sudah jelas-jelas salah KC, tapi tutup mata orang. Ya kan? Siapa lagi? Memang KC mendapat ketidakadilan, tapi itu tadi digiring, Pak. Nggak mau tahu, pokoknya KC bener, KC pahlawanku. Padahal sudah jelas-jelas salah. Sekarang kalau saya tanya ya, apakah Gilbert berani kayak KC? Nggak berani. Kalau memang KC bener, kenapa Gilbert nggak berani kayak begitu? Nah, pertanyaan lain lagi, ya. Misalnya nih ya, kalau kita melihat orang lain bener gitu ya, walaupun dia musuh, walaupun dia benar, asal dia musuh, nggak mau aja pokoknya salah semuanya. iya betul itu Pak. Nah itu orang Indonesia begitu Pak, cara berpikirnya itu begitu, sehingga kacau sekali. Cara berpikir orang Indonesia, nggak yang Kristen, nggak yang Islam, itu di framing selama bertahun-tahun. Tapi sebentar, nanti saya cerita lagi masalah itu. Tapi ini biar bisa lanjut. Ini ada B2AR. Saya tambah satu hal lagi Pak, boleh? Ya boleh, langsung B2AR ya di sini. Ya, jadi kembali ke masalah Rusia dan Amerika tadi. Nah, Amerika saya pikir juga berhenti jadi polisi dunia. Kenapa? Itu karena sebenarnya dia juga menemukan satu titik bahwa percuma nyuruh orang jadi benar kalau orangnya itu nggak mau benar.
gitu kan. Percuma belain demokrasi di satu negara yang rakyatnya sendiri nggak mau demokrasi gitu loh. Nah, dulu dia jadi polisi dunia seperti itu, makanya sekarang dia lebih baik cari aman. Ngapain saya keluar duit, habis-habisin duit buat kamu, tapi kamunya sendiri nggak mau berperang. Contohnya di Afghanistan, makanya Biden keluar. Dan begitu juga di Ukraina, dia jelas saja nggak mau. Ya kan, biarin dulu kamu perang sendiri dulu, berjuanglah dengan usahamu sendiri dulu dengan apa yang kau bisa. Makanya Amerika juga, saya pikir ya lebih realistis seperti itu. Ya kan, masalah Ukraina harus dihilangkan dari muka bumi oleh Putin, ya itu sudah keputusan dari rakyat Ukraina. Mereka sudah ditawarkan, sudah diberikan kesempatan oleh Presiden Putin untuk istilahnya jadi bolonya dia, tapi rakyat Ukraina tetap bandel, ya resiko dia, gitu kan. Nah itu dari sisi saya ngelihatnya sih seperti itu, bukan saya pro Putin atau pro Zelensky, tapi itu resiko kalau orang mau berbeda pendapat, ya pada ujungnya kalau dia sudah berbeda ideologi dan akhirnya harus diselesaikan secara fisik, kan dia harus siap gitu loh. Itu yang sudah diputuskan oleh rakyat Ukraina, mereka siap apapun yang terjadi melawan Rusia. Masalahnya adalah dulu yang janji-janji manis dari NATO akan membantu segala macam, ternyata pada balik badan semua, dan akhirnya sekarang mereka ya sudah harus menjalani itu sendiri gitu. Di Cina kita juga kemarin pikir kalau Rusia akan nyerang Ukraina, kemudian Cina akan mengambil kesempatan untuk aneksasi Taiwan. Ternyata Cina enggak, Cina malah mundur. Dia bilang kita ini partner tapi bukan sekutu, katanya, bukan sekutu Rusia. Jadi kan dunia sudah agak adem sedikit nih. Jadi Cina nggak akan agresif dalam kasus ini. Nah itu kan karena Cina juga mikir. Karena Cina kan mengamankan semua bisnisnya yang ada di negara-negara yang kontra Putin, Pak. Makanya Cina nggak mau, Pak. Iya, ngapain saya ribut-ribut juga, saya dagang. rugi kan. Abstain, itu paling benar. Harusnya Indonesia begitu, abstain. Itu urusan urusan kakak adik kan. Ukraina sama Rusia kan urusan kakak adik. Betul. Selesaikanlah berdua sendiri gitu. Betul. Nah itu pendapat harusnya saya. Indonesia nggak boleh ngomong. Tadi saya setuju dengan Ibu Koni. Harusnya kasihkan ke PBB, nggak usah ngomong. Ya itu ribut kakak adik, selesaikanlah mereka. Yang satu mau demokrasi, satu mau masih komunis, ya silakan putuskan begitu kan. Oke. Dapat saya Pak, terima kasih. Lanjut. The Bear.